Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali.
Kita siapkan lagu pembukaan. Saudara mari semua puji syukur 322. 322. Kita berdiri. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu, dalam suka dan duka kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan Kyrie puji syukur 342. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu kedua sesudah Pentakosta, kita merayakannya sebagai hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Karena itu bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus. Karena itu, sebagaimana roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Pada perayaan kudus ini, kita juga ingin bersyukur bersama dengan Saudari Stella Wewengkang dan Hermin El Raya yang merayakan ulang tahunnya. Kita juga ingin memohon pertolongan Tuhan
untuk kesehatan dan kesembuhan Pastor Yosef Padang yang sementara dirawat di rumah sakit. Serta kita memohon rahmat keselamatan Allah bagi Bapak Antonius Yanto Rikarno Tunggala, Bapak Yonan Widianto, Bapak Ui Tek Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Bapak Kusnadi Angara, Ibu Lina Cendrawasi, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sieni Wifari, Ibu Maria I Suanting, Ibu Katarina Jo Meisiang, Ibu Umi dan anak Rusel. Serta juga kita memohon rahmat keselamatan untuk Ruth Yogiwati Josan, 7 hari lalu telah dipanggil menghadap kehadirat Tuhan, dan almarhum Timotius Tunggianto Candi Negara. Agar layak pantas segala harapan, doa, dan syukur kita ini yang kita bawa dalam Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, mari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa-dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 343. 343. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus,
voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celesti, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, goniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, khususnya bagi Saudari Stella Wewengkang dan Ibu Hermin El Raya. Engkau telah menuntun mereka dengan penuh kasih dalam menjalani kehidupan-Mu. Semoga kasih-Mu tetap nyata dalam kehidupan selanjutnya, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha-usahanya. Juga kami mohon rahmat kekuatan dan kesembuhan-Mu bagi saudara kami Pastor Yosef yang sementara dirawat di rumah sakit. Biarlah tangan kasih-Mu Engkau ulurkan baginya menjamahnya, memberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat ia pakai kembali dalam tugas hidupnya, terlebih dalam pelayanan kepada umat-Mu. Sembari kami memohon rahmat keselamatan-Mu ya Allah, bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, terlebih bagi Bapak Antonius Yanto Rikarno Tunggala, Bapak Ionan Widianto, Bapak Wi Tek Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Bapak Kusnadi Angara, Ibu Lina Cendrawasi, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sien Vifari, Ibu Maria Iswanting, Ibu Katarina Jo Misiang, Ibu Umi, anak Rusel dan Rian, serta Ruth Yogiawati Josan dan
Timotius Tunggianto Candi Negara. Biarlah tangan kasih-Mu membukakan pintu surga bagi mereka agar menikmati kemuliaan-Mu, memperoleh rahmat keselamatan-Mu bersama dengan para kudus-Mu di surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami mohon dampingi, tuntun dan berkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha mereka, dan terlebih di dalam hidup iman mereka. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan bagi Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Refrien Mazmur tanggapan puji syukur 856. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu.
bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka yang disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru,
supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya 953. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembeli domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan.
Terimalah, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 3 kutipan sabda yang kita dengarkan pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini mengingatkan kita kembali akan perjanjian Allah dengan umatnya. Kalau pada perjanjian lama, perjanjian Allah dengan umatnya, umat Israel, diikat dengan atau ditandai dengan darah anak domba atau darah lembu yang dituangkan pada mezbah dan dipercikkan pada umat sebagai perjanjian bahwa bangsa Israel adalah sungguh umat Allah dan Allah adalah Allah bangsa Israel, dan bangsa Israel diminta untuk setia dalam perjanjian itu dengan menuruti firman-firman Allah. Perjanjian itu berlangsung terus hingga pada perjanjian baru. Tentu dikatakan perjanjian baru karena diperbaharui. Bukan lagi dengan darah lembu, darah anak domba, tetapi darah Kristus yang ditumpahkan, yang diserahkan sebagai perjanjian bagi umatnya untuk memperoleh rahmat keselamatan. Kita tahu bahwa darah dalam kehidupan itu menjadi sangat-sangat penting, primer, pokok. Biar kita makan banyak, kalau kehabisan darah pada akhirnya mati. Ya. Kalau darah tidak lagi mengalir di dalam tubuh kita, maka pasti kita tidak akan hidup. Nah, sebenarnya menjadi simbol bagi kita lewat perjanjian baru bahwa dengan Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya menjadi tanda bagi kita bahwa kehidupan diberikan kepada kita, kepada umatnya. Dan karena itulah Yesus mengatakan setelah memberikan tubuh dan darahnya, Yesus mengatakan kepada para murid, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itu berarti bahwa menyatukan diri kita, hidup kita dengan tubuh Kristus, tubuh dan darahnya, itu menjadi sumber kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa dalam ilmu Ekaristi dikatakan Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak dari hidup umat beriman. Tanpa Ekaristi kita tidak hidup. Karena lewat Ekaristilah kehidupan yang sejati itu diberikan kepada kita. Nah, cuma saja bahwa kadang-kadang umat Katolik itu tidak sungguh sampai pada kesadaran itu. Karena begitu kayanya dalam gereja Katolik akan berbagai macam bentuk-bentuk doa, devosi dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang karena keasikan dengan devosinya, dengan doa-doanya, lalu seolah-olah Ekaristi itu hanya sekedar pelengkap. Lebih baik Ekaristi tidak daripada misalnya doa-doanya, kelompoknya tidak jalan. Banyak kelompok-kelompok doa yang seringkali lebih rutin tetapi pada akhirnya Ekaristi tidak ikut. Nah, ini sebenarnya keliru. Segala bentuk doa dalam gereja Katolik semuanya pada akhirnya arahnya pada Ekaristi.
Jadi jangan dibalik. Ekaristi sebagai pelengkap. Tidak bisa. Ekaristi adalah yang pokok. Di mana dalam Ekaristi itu kita sungguh kembali melakukan, memperingati perjanjian kita dengan Allah. Dengan makan dan minum darah Kristus. Itulah perjanjian kita untuk memperoleh rahmat keselamatan. Ketika kita seringkali mengingat melakukan perjanjian itu, mempersatukan tubuh kita yang rapuh ini dengan Kristus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita, maka sesungguhnya kita sungguh-sungguh merindukan, menghendaki dan berusaha menggapai menerima rahmat keselamatan itu. Besok ada sekitar 53 anak-anak dari paroki kita, mungkin juga ada dari paroki lain yang akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dalam sela-sela persiapan untuk penerimaan tubuh dan darah Kristus itu, beberapa anak saya sempat tanya, "Kamu sudah mau terima komuni kudus?" "Iya, pastor." "Terus kalau kamu terima komuni kudus, yang kamu terima apa atau siapa?" "Roti, pastor." Roti itu yang kecil-kecil. Nah, mungkin ini bisa menjadi perhatian bagi saudara-saudara yang mendampingi anak-anak kita untuk menerima komuni kudus. Jangan sampai anak-anak kita menerima tubuh dan darah Kristus itu salah kaprah, salah dipahami. Sudah terima komuni, tetapi tidak tahu yang diterima apa. Dan karena itu tidak heran bahwa dalam perjalanan hidup selanjutnya setelah terima komuni itu tidak ada efek, tidak ada pengaruh, tidak ada makna yang mendalam yang diterima ketika merayakan Ekaristi. Nah, banyak sekarang orang terima komuni itu ya asal saja karena itu formalitas. Tetapi sesungguhnya apa di balik dari menerima tubuh dan darah Kristus itu? Nah, sangat jelas dalam sabda-sabda yang kita dengarkan hari ini. Ya. Itu pertama adalah sebagai perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian untuk apa? Bahwa kita ini anaknya, Dia Allah kita, dan karena itu kita menjadi pewaris keselamatan. Tetapi kalau kita hanya sekedar formalitas, lalu apakah kemudian kita sungguh menjadi anaknya? Sungguh menjadi ahli waris keselamatan? Sungguh menjadi ahli waris kerajaan surga? Nah, ini menjadi refleksi dan permenungan bagi kita. Dan bagi orang tua mungkin juga menjadi bagian dari pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anak untuk terus-menerus memberi pemahaman kepada anak-anak apa yang diterima, apa makna ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima setiap kali kita rayakan Ekaristi adalah sesungguhnya sumber dari segala kehidupan kita. Seperti kalau kita bawa dalam kehidupan jasmani, kehidupan duniawi kita, tanpa makan minum, lalu kita kemudian tidak hidup. Makan, minum, yang kemudian ada yang menentukan mana makanan pokok, mana minuman. Tetapi tanpa makan minum kita tidak akan hidup. Demikian juga dalam hidup iman kita. Sumber makan dan minum dari hidup iman kita adalah tubuh dan darah Kristus. Nah, yang lain bahwa kita harus memperhatikan sabda. Kenapa harus memperhatikan sabda? Karena melalui sabda itulah kita sungguh akan paham akan peristiwa ini, peristiwa perjanjian ini. Seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama tadi, bahwa setelah mengadakan perjanjian, bangsa Israel selalu diingatkan untuk mendengarkan dan melakukan sabda, firman. Supaya apa? Supaya mereka tetap diingatkan, mereka dapat mengerti, memahami
arti dari perjanjian Allah dengan bangsa Israel itu. Demikian juga dengan kita yang menerima tubuh dan darah Kristus, bukan sekedar terima, tetapi kita harus barengi dengan sungguh mengerti, memahaminya, dan itu dapat dimengerti, dipahami lewat sabda, lewat firman. Apa yang kita terima? Yesus mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Kita harus lakukan setiap kali ada kesempatan Ekaristi. Kalau dalam gereja Katolik ya paling tidak 1 kali seminggu, dan pada hari-hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Dan bagi yang memang rajin mengolah kesalehan hidup, lalu biasa ada yang rajin ikut misa harian. Lewat itu menerima tubuh dan darah Kristus. Lewat cara-cara itulah kita kembali sungguh-sungguh mau terus-menerus mengerti, memahami, menguatkan, meneguhkan kehadiran kita sebagai anak-anak Allah di hadapan Allah itu sendiri ketika kita makan dan minum darahnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda-sabda Allah yang kita dengar, yang kita renungkan ini sungguh menjadi peneguhan bagi kita untuk dalam hidup iman kita selanjutnya terus-menerus memperingati dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Merayakan Ekaristi, menerima tubuh dan darahnya, mengingatkan kita akan perjanjian keselamatan yang telah Ia adakan dengan kita umatnya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita dengan penuh kepercayaan, sebab kita telah dipilih untuk ikut ambil bagian dalam hidup ilahinya setelah dibebaskan oleh darah putranya. Maka marilah mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja memberikan kepada umat beriman bukan hanya roti Ekaristi serta sabda Allah, melainkan diri mereka sendiri sebagai santapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani, ya Bapa, semoga semua gereja Kristiani menjadi satu dalam meja perjamuan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang mempunyai makanan dan sumber daya manusia lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain, ya Bapa, semoga
bangsa-bangsa yang berkelimpahan merasa wajib berbagi dengan bangsa-bangsa yang kurang sejahtera dan menolong mereka untuk mengembangkan sumber daya manusia dan ekonomi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kaum kaya dan miskin, besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, majikan dan buruh, bersama-sama mengambil bagian dalam Ekaristi dan bertanggung jawab satu sama lain dalam satu persekutuan keadilan, kasih, dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, ya Bapa, semoga Ekaristi menjadi sumber kekuatan dan persatuan kami, serta dasar solidaritas di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari yang merayakan ulang tahunnya, Saudari Stella Wewengkang dan Ibu Hermin El Raya. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur, bersukacita, berbahagia bersama dengan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, khususnya bagi Stella Wewengkang dan Hermin El Raya. Tangan kasih-Mu telah menyertai mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka, sehingga mereka juga sungguh boleh mengalami kasih itu dalam kegembiraan dan sukacita. Dan semoga dalam hidup selanjutnya, dalam tugas pekerjaan dan keluarga, Engkau tetap berkati mereka, lindungi mereka, sehingga mereka semakin mengalami sukacita dalam kehidupan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi saudara kita Pastor Yosef Padang yang sementara dirawat di Rumah Sakit Grace Delina, ya Bapa yang Maha Murah, melalui tangan kasih Putra-Mu Yesus Kristus yang menyembuhkan orang sakit yang membutuhkannya, kami juga memohon kepadamu semoga uluran tangan kasih itu juga menjamah hamba-Mu Pastor Yosef Padang yang sedang dalam kelemahan fisik karena sakit. Biarlah melalui tangan kasih-Mu ia memperoleh kekuatan dan kesembuhan untuk dapat kembali pulih dan melaksanakan tugas pelayanan bagi umat yang Engkau percayakan kepadanya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Juga kita mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Bapak Antonius Yanto Rikarno Tunggala, Bapak Yonan Widianto, Bapak Witek Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Bapak Kusnadi Angara, Ibu Lina Cendrawasi, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sieni Wipari, Ibu Maria I Suanting, Ibu Katarina Jo Meisiang, Ibu Umi, anak Rusel dan Rian, Ruth Yogewati Josan, dan Timotius Tunggianto Candi Negara. Ya Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu yang Engkau kehendaki untuk memperoleh rahmat keselamatan-Mu, hamba-hamba-Mu yang kami intensikan, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini, telah menjalani kehidupan di dunia ini dalam iman kepadamu. Sembari dalam hidup iman itu mereka mengharapkan dan merindukan surga yang Engkau janjikan bagi orang yang percaya. Bukalah pintu surga bagi mereka, berikan tempat untuk menikmati kemuliaan-Mu,
kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, mohon kiranya Engkau tetap menyertai, mendampingi dan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka di dunia ini, terlebih di dalam hidup iman mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan Allah, tinggallah beserta kami, tetaplah puaskan kami dengan tubuh dan darah putra-Mu, sehingga hidup ilahi-Mu dalam diri kami selalu bertumbuh oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Sajian roti anggur, puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darah-Nya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Kita siapkan Sanctus puji syukur 387. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gereja-Mu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dalam rupa roti dan anggur. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar
pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya, sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, agar memperoleh kasih karuniamu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersama bala malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus, Deus Plenisunt celi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul,
Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Puji syukur 212, 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami.
Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian gereja. Pengumuman Paroki Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Minggu 6 Juni 2021. Yang pertama, persiapan penerimaan sakramen Krisma akan dilaksanakan pada hari Selasa jam 16.30 sore di Aula Paroki lantai 1. Diharapkan untuk peserta hadir tepat waktu. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Yang ketiga, perubahan jadwal misa Paroki Kristus Raja Andalas. Setelah mencermati data-data dan jumlah umat peserta perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, maka pastor paroki dan Dewan Pastoral Harian menjadwalkan misa harian dan misa Sabtu Minggu sebagai berikut. Misa harian hari Senin sampai dengan Kamis jam 6 pagi.
Hari Jumat jam 6 sore. Misa Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu jam 6 sore. Hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Perubahan jadwal ini akan dimulai pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Sekian dan terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Turunlah berkatalah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi Kudus kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah, puji syukur 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku.